Perkenalkan, nama saya Cokro Pramudia Pratama. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya rasakan selama kuliah di GPGRI, terutama pada saat semester 1 sampai dengan 4 dan hingga saat ini. Mungkin saya akan berbagi sedikit cerita sebelum dan sesudah pandemi pada saat perkuliahan online berlangsung. Pada saat semester pertama saya menganggap kenapa begini, soalnya kita cuma bayar kan, tapi tidak merasakan fasilitas yang ada, terutama fasilitas kampus. Dan saya di situ sedikit beranggapan bahwa apakah saya lanjut atau tidak. Dan selanjutnya pada saat semester 2 pola pikir saya sedikit berubah menyangkut tentang hal-hal yang menyangkut tentang kuliah. Saya menganggap, dan waktu pada saat semester 2 itu saya sempat hampir memutuskan untuk berhenti kuliah karena ada beberapa alasan yang mungkin tidak akan saya sebutkan di sini, yang mana permasalahan itu entah itu permasalahan finansial, keluarga, dan lingkungan yang membuat saya hampir menyerah pada saat perkuliahan, terutama pada saat semester 2. Dan kira-kira hampir 2 minggu sih, kalau nggak salah, saya sempat tidak masuk kuliah gara-gara saya sudah mencoba untuk terjun di dunia pekerjaan. Walaupun ya pekerjaan yang saya geluti itu jauh dari kata mewah sih, dimana saya bergelut dan saya bermain dengan air lah, main-main kayak di hutan, kayak main kayu, mencari kayu, dan mengambil usaha atau pekerjaan yang mungkin dianggap orang itu sebagai kerja rendah. Tapi saya di situ merasa nyaman dan bahagia karena berkat itu saya sempat membayar SPP dari semester 2, 3 pakai uang hasil kerja saya sendiri. Dan di situ saya merasa apakah saya harus lanjut atau bagaimana, dan sudah paham dan sudah mengenal jalur pekerjaan. Ternyata begini rupanya kerja kan. Jadi saya di situ tuh hampir bimbang, dan saya sempat bercerita dengan sebagian teman perkuliahan saya, terutama teman kelas saya, mengenai apa yang saya rasakan pada saat perkuliahan online, terutama yang paling keras sih menurut saya itu semester 2 sih, karena semester 2 tuh hampir bimbang pikiran saya mau lanjut atau tidak. Dan selanjutnya berapa bulan berlangsung naik ke semester 3. Semester 3 ini bisa dikatakan sebagai semester yang unik sih menurut saya. Uniknya kenapa coba? Karena waktu semester 3 tuh saya sempat hampir kayak apa tuh ya? Hampir stres. Stresnya kenapa coba? Karena pada saat semester 3 di sana saya masih berhubungan atau berstatus mempunyai pacar. Dan pacar yang dengan saya tuh waktu itu sudah hampir menjalani ke 4 tahun. Cuma nggak tahu ada problem apa kan, mungkin saya sendiri yang menyimpulkan bahwa kesalahan itu saya sendiri yang membuat, atau bagaimana kan tanggapan dari si wanita yang kemarin itu sempat bersama saya. Pada saat yang saya ingat betul tuh pada malam Rabu tanggal 4 tanggal berapa tuh lupa saya, pokoknya malam Rabu bulan Juni 2021. Di situ saya merasa patah hati, dan di situ saya hampir stres, hampir ingin berhenti kuliah. Hampir 2 bulan saya menetap di rumah dan ikut perkuliahan hanya sekedar tatap muka, hanya sekedar masuk dan tidak ada interaksi sama sekali. Dan di lain pihak, kelakuan saya di rumah itu seperti orang aneh. Saya merasakan ternyata tuh patah hati tidak semudah, dan melupakan orang itu seperti bagaimana itu kan tidak sesuai rupanya. Di situ saya langsung beranggapan bahwa apakah nasibku begini kan atau bagaimana. Jadi
Dari 2 bulan 3 bulan itu saya hampir bagaimana gila dulu, perasaan tuh stres, pikiran kosong, dan saya mencoba memberanikan diri untuk bercurhat kepada orang tua saya. Pada saat saya putus sudah 2 bulan itu saya tidak ada cerita sama sekali. Saya menganggap cerita permasalahan itu tidak harus semua orang yang mengetahui, cukup diri sendiri. Jadi di situ saya mulai merubah pola pikir saya. Dari 2 bulan pertama yang saya hancur, stres, kemana-mana tuh pulang gak teratur, makan gak teratur lagi, dan tanpa pulang tuh kalau jalan tuh gak ingat waktu lah. Dan di situ saya langsung bercerita kepada ibu saya. Terus ibu saya tuh bilang begini, wanita tuh tidak hanya satu, wanita tuh banyak. Masa gara-gara dia kamu langsung mau putus asa? Wah, langsung di situ tuh saya menganggap langsung wow. Kenapa dari kemarin-kemarin sih saya cerita kalau ada masalah begini? Dan pada saat itu juga saya langsung mengubah pola pikir saya. Saya beranikan untuk mencari hal-hal baru yang mungkin positif. Dan mulai pada saat itu juga saya langsung menghilangkan hal-hal positif negatif saya yang pernah saya lakukan sejak SMP. Sudah saya lakukan hal-hal negatif yang mungkin jauh di luar nalar, hingga pada saat diputusin saya langsung cerita sama orang tua saya dan dikasih nasihat bla 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 gitu. Yang paling saya ingat tuh yang pertama, kita tuh dilahirkan oleh orang tua. Terus kenapa kita menghamba kepada wanita yang tidak menganggap kita itu ada, dengan alasan saya begini, saya kurang baik begini. Orang tua saya, terutama ibu saya dan bapak saya itu berjasa terhadap perubahan diri saya hingga saat ini, dan saya memegang teguh kata-kata mereka. Dan di situ saya langsung berpikiran dan berprinsip bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak untuk diperjuangkan. Mungkin saya menganggap prinsip itu berguna dan akan menjadi tujuan akhir saya yang saya pegang hingga saat ini, dan sampai kapanpun itu akan saya terapkan di dalam hidup saya. Jadi setelah kejadian itu saya bercerita kepada orang tua saya, keluarga, nenek saya, adik saya. Pokoknya itu ibaratnya tuh kayak sidang lah waktu saya terjadi kejadian seperti itu. Teman-teman di luar sana tuh tidak ada yang tahu. Yang tahu tuh cuma saya pribadi dan orang rumah yang ada di dekat-dekat saya, orang terdekat lah, kecuali teman ya. Setelah saya bercerita itu, 1 minggu kemudian habis merenungi, meresapi apa yang dibicarakan oleh ibu saya, bapak saya, dan keluarga saya terdekat, di situ saya langsung beralih mencari hal baru dengan hal-hal yang positif. Dan saya menargetkan satu, pada saat itu kuliah harus selesai. Dan juga pada saat itu juga hobi baru saya timbul selain berolahraga, walaupun ya hanya olahraga jogging sih yang saya geluti dan bulu tangkis. Tapi yang paling wow itu menurut saya pada saat hal baru itu timbul, saya langsung tercengang kenapa saya mengambil ini. Saya pikir-pikir ya mungkin memang di sini saya putusnya kan, atau di sini memang terletak kesenangan saya pribadi. Dan di situ saya memberanikan diri untuk pertama kali mengurus perkuliahan ke Samarinda, bayar waktu ada hal kepentingan pribadi lah mengenai kampus tuh, kayak mengurus apa tuh kan. Sekalian saya tuh mampir ke Gramedia yang dimana saya membeli buku perdana saya yang sedikit mengubah pola pikir saya mengenai kebiasaan baik dan buruk yang mungkin sempat saya lakukan pada saat itu. Ini bukunya. Buku ini sangat berjasa, sampai kuning-kuning tuh hampir saya baca waktu masih online, dan offline pun masih saya baca walaupun tak sesering waktu online kemarin ya. Yang berjudul Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, Atomic Habits. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, yang mana diterbitkan oleh James Clear. Di sini buku saya banyak mempelajari mengenai hal-hal